Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Nabilatus Solihah NIM 193141077, ada Preza Desmadona NIM 193141073, ada Miftah Febri Rustiani NIM 193141077, dan saya sendiri Nada Imtiaz NIM 193141087. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang koloid. Untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu definisi koloid dan jenis-jenis koloid. Untuk materi yang pertama yaitu definisi koloid. Koloid adalah suatu campuran zat heterogen antara dua zat atau lebih, di mana partikel-partikel zat yang berukuran koloid tersebar merata dalam zat lain. Nah, koloid sendiri mempunyai ukuran yang berkisar antara 1 sampai 100 nanometer. Di dalam larutan koloid secara umum ada dua zat sebagai berikut. Yang pertama yaitu zat terdispersi, yaitu zat yang terlarut di dalam pelarutan koloid. Yang kedua yaitu zat pendispersi, zat pelarut di dalam larutan koloid. Materi yang kedua yaitu jenis koloid. Penggolongan sistem koloid didasarkan pada jenis fase pendispersi dan fase terdispersi. Yang pertama yaitu aerosol. Sistem koloid dari partikel padat atau cair yang terdispersi dalam gas disebut aerosol. Jika zat yang terdispersi berupa zat padat disebut aerosol padat. Nah, contoh aerosol padat sendiri yaitu debu buangan knalpot. Ya, sedangkan zat yang terdispersi berupa zat cair disebut aerosol cair. Contoh aerosol cair yaitu hairspray dan obat semprot. Yang kedua yaitu sol. Nah, sol ini mempunyai sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat cair disebut sol, ya. Contoh sol yaitu ada putih telur, air lumpur, tinta, cair, dan lain-lain. Nah, untuk sistem koloid dari partikel padat yang terdispersi dalam zat padat disebut sol padat. Nah, contoh sol padat ini ada perunggu, kuningan, permata, atau gem. Yang ketiga yaitu emulsi, ya. Sistem koloid dari zat cair terdispersi dalam zat cair lain disebut emulsi. Sedangkan sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat disebut emulsi padat. Nah, sistem emulsi dari zat cair yang terdispersi dalam gas disebut emulsi gas. Nah, untuk penggolongan emulsi ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama adalah emulsi minyak dalam air dan emulsi air dalam minyak. Contoh emulsi minyak dalam air yaitu bisa santan, susu, terus latex. Contoh emulsi air dalam minyak itu ada mayonnaise, minyak ikan, minyak bumi, gitu. Untuk yang nomor 4 yaitu buih. Nah, sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam cair zat disebut buih, ya kan? Sedangkan sistem koloid dari gas yang terdispersi dalam zat padat disebut buih padat. Contoh buih cair yaitu krim kocok, ya. Bisa sabun juga. Terus contoh buih padat itu lava, biskuit, seperti itu. Yang kelima yaitu gel. Sistem koloid dari zat cair yang terdispersi dalam zat padat yang bersifat setengah kaku disebut gel. Nah, gel dapat berbentuk dari suatu sol yang terdispersinya mengabsorpsi medium dispersinya sehingga terjadi koloid yang agak padat. Nah, contoh gel sendiri ini ada agar-agar, terus semir sepatu, mutiara, mentega. Saya Nabilatus Solihah, NIM 193141070. Di sini saya akan menyampaikan materi yang C tentang sifat-sifat koloid. Sifat koloid tersendiri ada 4, yaitu yang pertama efek Tyndall. Efek Tyndall adalah efek penghamburan cahaya oleh partikel koloid. Ketika berkas cahaya diarahkan ke larutan, cahaya tersebut akan diteruskan sehingga kita tidak bisa melihatnya. Hal ini dikarenakan larutan tersebut bersifat homogen. Di sisi lain, ketika berkas cahaya diarahkan ke partikel-partikel koloid dan suspensi, berkas sinar tersebut akan dihamburkan
sehingga jejaknya dapat terlihat. Yang kedua, gerak Brown. Gerak Brown adalah gerak acak, gerak tidak beraturan, ataupun gerak zigzag partikel koloid. Gerakan ini terjadi karena benturan yang tidak teratur antara partikel koloid terdispersi dan medium pendispersi. Benturan ini mengakibatkan partikel koloid bergetar dengan arah yang tidak beraturan dan jarak yang pendek. Gerak zigzag akibat benturan dari partikel pendispersi menyebabkan sistem koloid tetap stabil, tetap homogen, dan tidak mengendap. Yang ketiga ada adsorpsi. Adsorpsi merupakan peristiwa menempelnya muatan di permukaan partikel-partikel koloid. Adsorpsi terjadi karena adanya kemampuan partikel koloid untuk menarik atau ditempel oleh partikel-partikel kecil. Kemampuan untuk menarik ini disebabkan adanya tegangan permukaan koloid yang cukup tinggi. Alhasil, ketika ada partikel kecil yang menempel di koloid, partikel tersebut akan cenderung tidak mudah lepas atau tetap menempel. Partikel koloid mampu menyerap molekul netral atau ion-ion pada permukaannya. Yang keempat ada koagulasi. Koagulasi adalah peristiwa terjadinya pengendapan pada koloid. Penggumpalan partikel terjadi karena adanya kerusakan stabilitas sistem koloid atau karena penggabungan koloid yang berbeda muatan sehingga membentuk partikel yang lebih besar. Koagulasi sendiri dapat dipengaruhi oleh pemanasan, pendinginan, penambahan elektrolit, pembusukan, percampuran koloid yang berbeda muatan, dan elektroforesis. Saya Breza Dismadona, NIM 193.141. Peranan koloid dalam kehidupan sehari-hari. Sistem koloid banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Hal ini disebabkan sifat karakteristik koloid yang penting, yaitu dapat digunakan untuk mencampur zat-zat yang tidak dapat saling melarutkan secara homogen dan bersifat stabil untuk produksi dalam skala besar. Berikut adalah aplikasi koloid. Jenis industri makanan. Contoh aplikasi yaitu keju, mentega, susu, dan saus salad. Selanjutnya, industri komestika dan perawatan tubuh. Contoh aplikasi krim, pasta gigi, dan sabun. Industri cat, yaitu adalah cat. Industri kebutuhan rumah tangga, yaitu sabun dan deterjen. Industri pertanian, pestisida dan insektisida. Industri farmasi, minyak ikan, dan pensilin untuk suntikan. Berikut adalah penjelasan mengenai aplikasi koloid. 1. Pemutihan gula. Gula tebu yang masih berwarna dapat diputihkan dengan melarutkan gula ke dalam air. Kemudian, larutan dialirkan melalui sistem koloid tanah diatome atau karbon. Partikel koloid akan mengabsorpsi zat warna tersebut. Partikel-partikel koloid tersebut mengabsorpsi zat warna dari gula tebu sehingga gula dapat berwarna putih. Yang kedua, pengumpulan darah. Darah mengandung sejumlah koloid protein yang bermuatan negatif. Jika terjadi luka, maka luka tersebut dapat diobati dengan pensil stiptik atau tawas yang mengandung ion-ion Al3+ dan Fe3+. Yang ketiga, penjernihan air. Air keran PDAM yang ada saat ini mengandung partikel-partikel koloid, tanah liat, lumpur, dan berbagai partikel lainnya yang bermuatan negatif. Oleh karena itu, untuk menjadikannya layak untuk diminum, harus dilakukan beberapa langkah agar partikel koloid tersebut dapat dipisahkan. Perkenalkan, nama saya Miftah Febriziani, NIM 193141077. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang cara pembuatan. Yang pertama, cara kondensasi. Cara kondensasi adalah cara pembuatan partikel dari partikel larutan sejati, dengan kata lain pembentukan agregat
berukuran koloid dari partikel kecil seukuran molekul atau ion. Ada 3 jenis reaksi yang dapat menghasilkan koloid, yang itu reaksi hidrolisis dan reaksi redoks dan reaksi metatesis. Yang pertama, reaksi hidrolisis. Reaksi hidrolisis adalah istilah untuk reaksi yang melibatkan penguraian molekul air membentuk ion. Contohnya Sol FeOH 3 dari hidrolisis FeC13. Yang kedua, reaksi redoks. Reaksi redoks adalah yang disertai perubahan bilangan oksidasi, yaitu contoh pembentukan sol emas. Sol emas dibentuk melalui proses reduksi emas 3 ke klorida dengan formalin. Yang ketiga yaitu reaksi metatesis. Reaksi metatesis adalah reaksi pertukaran muatan antara ion-ion, yaitu contohnya kedalaman lautan natrium sulfat ditambah dengan larutan asam klorida akan terbentuk partikel berukuran klorid. Yang kedua yaitu cara dispersi. Cara dispersi adalah cara pembuatan partikel koloid dari partikel yang lebih besar. Beberapa metode yang bisa digunakan dengan cara dispersi yaitu dengan cara mekanik, cara peptisasi, cara homogenisasi, dan cara Brodul-Listrik Breeding. Yang pertama langsung saja cara mekanik. Menurut cara ini, zat yang akan didispersikan dalam medium pendispersi digiling sampai ukurannya itu berada pada rentang partikel-partikel koloid. Contohnya itu penggilingan kacang kedelai. Pada proses pembuatan tahu, pembuatan cat ini di industri, di mana bahan untuk membuat cat digiling itu sampai berukuran koloid. Medium pendispersi seperti air. Yang kedua, cara peptisasi. Cara peptisasi dilakukan dengan memecahkan suspensi kasar menjadi partikel terdispersi koloid, kemudian menambah ion-ion yang dapat diabsorpsi oleh partikel-partikel koloid sehingga koloid tersebut stabil. Contohnya, pembuatan koloid FeOH3 dari suspensi FeOH3 dengan cara penambahan larutan FeC3 ke dalam suspensi FeOH3 air dan mengaduknya. Selanjutnya, cara homogenisasi. Cara homogenasi dilakukan dengan mencegah suspensi menjadi partikel berukuran lebih kecil. Kemudian dilewatkan melalui lubang dengan ukuran pori tertentu dengan bantuan tekanan tinggi sehingga partikel yang didispersikan itu kemudian relatif homogen. Contohnya pada pembuatan susu. Selanjutnya cara Brodul Breeding. Cara ini menggunakan arus listrik bertegangan tinggi yang dialirkan melalui 2 buah elektroda yang terbuat dari kawat logam.